Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di PB Podcast hari ini. Tamu kita hari ini adalah teman saya, Daniel Kurniawan dari IESR. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang pengalaman dia di IESR, dan juga nanti kita akan bahas topik-topik mengenai peluang PLTS di Indonesia dan juga peluang kerja di PLTS di Indonesia. Halo Daniel, apa kabar? Halo Daniel. Halo Mas Ardi. Baik. Daniel ini sekarang kerja di IESR ya. Boleh tahu nggak sih sebenarnya IESR itu apa? Karena mungkin orang-orang banyak melihat ketika datanya sering dipakai, kemudian ya sebagai sumber-sumber yang cukup terpercaya lah untuk bidang energi terbarukan ini untuk Indonesia. Mungkin bisa jelaskan Mas Daniel? Boleh. Ya, jadi IESR atau biasa kalau di sini kadang dilokalisasi jadi IESR ya biar gampang gitu nyebutnya. IESR. Itu singkatannya adalah Institute for Essential Services Reform. Kita adalah sebuah lembaga riset dan advokasi ya, atau biasa dibilang juga think tank yang independen yang bergerak di bidang energi dan juga iklim seperti itu. Jadi isu-isu seperti perubahan iklim, transisi energi ke yang sistem ekonomi rendah karbon dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kerjaan kita ini kita lebih bentuknya seperti NGO mungkin ya. Jadi kita membantu membuat riset di kebijakan energi, lalu kita coba advokasikan nih ke pembuat kebijakan, kementerian ataupun non-kementerian lembaga lainnya gitu ya. Bagaimana sih untuk mendorong transisi energi yang lebih arah yang benar dan lebih cepat mungkin gitu ya. Arah yang benar ini maksudnya lebih ke arah apakah dia align dengan climate goals atau target yang 1,5 derajat Celcius itu gitu. Jadi kurang lebihnya gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam ya. Tapi bentuk riset kita sebenarnya macam-macam gitu, nggak hanya kebijakan aja gitu. Kadang ada yang lebih semi teknis kalau saya boleh bilang, misalnya menghitung potensi teknis pakai geospasial misalnya, atau pakai yang simple pakai helioskop misalnya. Kalau teman-teman PV base camp ini kan pasti udah sangat familiar gitu ya. Ada juga kita hitungkan buat bangunan pemerintah misalnya. Jadi kita coba dorong untuk ke semua sektor kalau bisa dibilang. Jadi sektor yang utility scale besar gitu ya, terus sektor yang distributed PLTS atap dari rumahan, komersial gitu. Kita coba dorong juga. Ada juga sebenarnya paket kerja yang lebih ke arah off grid sebetulnya. Meskipun belakangan ini kita agak kurang banyak sebenarnya, tapi kita punya program khusus juga untuk itu. Jadi untuk akses energi berkelanjutan bilang. Oke, menarik ini Mas Daniel. Jadi tadi ada mengatakan bahwa IESR ini mengkaji geospasial. Yang saya pahami geospasial itu spasial ya, berarti daratan, maksudnya wilayah di Indonesia itu dikaji dari beberapa tempat untuk dicarikan potensinya, dibuatkan perhitungannya, kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah. Ya, kira-kira benar nggak seperti itu, Mas Daniel? Betul, Mas Ardi. Ya, jadi mungkin kalau saya bicara lebih teknis sedikit, datanya itu ada beberapa ya sumbernya. Nah, salah satunya data tutupan lahan dari KLHK gitu ya. Terus ada juga data bilangnya apa ya, Digital Elevation Model gitu ya, atau DEM. Jadi ini kayak semacam data topografi gitu ya dari Badan Informasi Geospasial. Ada data-data lain lagi lah, misalkan ada daerah yang protected gitu ya, kayak cagar alam semacam itu kan ada datanya juga. Pokoknya semua layer-layer itu kita proses gitu, kita analisis untuk gimana sih lahan yang dianggap suitable gitu ya untuk dibangun pembangkit LTS gitu. Wow, ini keren banget sih. Ini pasti Mas Daniel ini orangnya jenius banget kayaknya nih ya, pintar ya. Jadi kalau ini dari background-nya sendiri Mas Daniel dari ini ya, UST ya, University Science and Technology ya Mas Daniel ya. Di Korea benar? Betul. Oh, namanya memang kita agak ada kesamaan sedikit nih Mas sama video. Kita dulu cuman kesamaannya kita dari Science and Technology juga, tapi fakultasnya doang ya. Dari Korea berarti ya. Berarti bisa bahasa Korea dong Mas?
Dikit-dikit bisa. Annyeonghaseyo. Oke. Keren. Ini mungkin ini ya sedikit tentang ini ya dari kuliah gitu. Kan kuliahnya kan metalurgi material, S1 di UI. Terus S2-nya di Korea gitu. Nggak tahu apakah di Korea itu belajar juga solar cell, tapi gimana tuh bisa sampai terjun ke solar dan sekarang jadi analis di menarik ISR. Ya. Iya. Dan kita sempat satu perusahaan juga kan dulu di Sedayu. Betul. dan mungkin ketika udah dari sana tuh sering ngeliat Daniel tuh aktif kan di ISR tentang paper di teknikal dan juga kebijakan di solar terutama. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai bisa sampai ke solar dan gabung ke ISR gitu. Wah, ini lumayan ini ya, walking down the road gitu ya, memory lane gitu ya. Iya. Iya dulu memang saya ambil S1 Teknik Metalurgi dan Material di UI ya, di angkatan 2011. Waktu itu memang saya punya ketertarikan di ilmu materi, lebih ke materi. Di metalurgi itu mungkin buat pendengar yang kurang familiar itu belajar ilmu logam gitu ya. Bagaimana logam diproses dari biji gitu ore jadi sampai logam gitu. Nah, tapi karena ada unsur teknik metalurgi dan material ini lebih luas sebenarnya. Jadi dia ada material polimer, keramik, komposit, bahkan nanomaterial gitu yang lebih kita bilangnya material lanjut atau advanced material gitu. Nah, di dalam advanced material itu ada salah satu mata kuliah pilihan gitu elektif yang mempelajari tentang solar cell gitu ya. Dan pada saat itu nggak tahu kenapa tertarik aja gitu ke teknologi solar cell nih kayaknya sangat bisa dibilang sangat magical gitu ya kalau bisa dibilang gitu. Bisa. Seperti apa pembahasan yang ada hubungannya dengan solar cell di jurusan metalurginya Mas Daniel itu? Mungkin ini menarik ini. Kita nggak nyangka aja kalau seandainya ada dibahas, mungkin orangnya tahu solar cell mungkin dibahas lebih ke orang yang masuk di jurusan kelistrikan atau elektro barangkali begitu. Silakan Mas. Betul. Nah, kalau untuk secara sistem mungkin benar ya teknik elektro, tapi sebenarnya prinsip dasar utama dari solar panel itu kan sebenarnya selnya gitu kan. Sel fotovoltaik dari foton jadi voltaik listrik gitu. Di mana materialnya yang digunakan semikonduktor gitu kan, yaitu silikon. Sebenarnya proses pemurnian silikonnya sendiri itu sangat proses metalurgi sebetulnya. Jadi dari silika jadi metallurgical grade silikon sampai solar grade silikon itu semua prosesnya metallurgical banget gitu sebenarnya. Sampai ada kalau tahu monokristalin, polikristalin itu adalah ilmu material science dasar banget lah gitu. Itu 101 banget. Wow. Gitu. Jadi bedanya nanti single kristal, multi kristal gitu kan ya. Ya itu material istilahnya material heavy-nya di situ sebetulnya manufacturing gitu ya. Jadi pada saat itu sebetulnya malah saya ambil topik skripsi yang material pada saat itu sebenarnya gini. Jadi tahun 2014-an itu semua orang bilang kalau solar panel itu mahal gitu kan, nggak ekonomis gitu. Ya, betul. Saya sempat diwanti-wanti ya omong-omongan teman kuliah lah gitu ya. Jadi ya solar panel mah mahal, nggak akan kompetitif bla gitu. Dan pada saat itu memang di dunia riset sendiri sedang mencoba mencari material penggantinya sebetulnya. Jadi untuk teknologi baru yang lebih murah dari yang kristalin silikon, misalkan thin film atau organic film atau semacamnya lah gitu. Kalau baru belakangan ini kan mungkin ada yang hybrid organik, inorganik, perovskite misalnya kalau sering dengar. Nah pada saat itu kebetulan akhirnya saya ngambil topik skripsi tentang itu. Jadi ada jenis teknologi yang baru gitu ya, yang R&D-nya solar cell yang berbeda gitu ya. Jadi prinsip kerjanya mirip sama daun sebenarnya. Jadi dia ada kayak dibantu oleh saya agak bingung translating. Ada kayak natural dye gitu ya. Jadi kayak pewarna buatan kayak semacam klorofilnya untuk membantu menyerap sinar matahari gitu. Jadi nanti cara kerjanya sebenarnya cukup analog sama cara kerja fotosintesis gitu. Cuma bedanya ini di dalam sebuah material gitu kan. Kurang lebihnya gitu. Simpelnya ini lebih ke ini ya. Kita ada hubungannya dengan rekayasa untuk membantu fotosintesisnya daun. Iya betul. Jadi si material yang si pewarnanya itu tanda kutip warna ini membantu menyerap energi dari matahari yang panjang gelombang tertentu gitulah. Iya. Jadi cuman memang efisiensinya relatif rendah dan sampai saat ini juga kita nggak melihat
ada komersialisasi ya gitu. Iya. Nah, tapi itu di S1 ya? Itu di S1. Dan nanti mungkin saya bisa cerita personal ini juga ya, mungkin bagaimana sih perbandingannya riset di Indonesia dan di Korea gitu ya. Oke, itu boleh. bagus. Mungkin akan sedikit mengagokkan gitu, mengkagetkan gitu kalau Iya. Gitu. Ya, jadi kurang lebihnya itu awal mula kenapa saya ambil akhirnya cari ke Korea itu awalnya ke situ karena tertarik riset di solar cell. Saya cari beasiswa di Korea, kebetulan di Korea memang salah satu yang lumayan generous gitu ya untuk kasih beasiswa. Dan memang kalau mau langsung riset ke topik tertentu kayaknya paling enak ke Korea gitu karena dia bisa langsung tujuannya jelas gitu. Biasanya kan kalau di luar Korea dan Jepang itu kan biasanya dia ambilnya sistem kelas ya, jadi nggak langsung riset. Tapi kalau di Korea itu kita kan langsung mulai riset. Jadi kita sebagai asisten riset, jadi kasarnya beasiswanya sebenarnya kita tuh digaji kerja sebetulnya di lab gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi itu cerita kenapa bisa sampai di Korea gitu lah. Oke, ini menarik yang untuk dari S1 metalurgi, ternyata ada pembahasan yang ada hubungannya dengan solar cell. Nah, ini kelanjutannya ini Daniel lanjut ke Korea. Ini apakah ada hubungan juga dengan solar cell dan gimana? Ada kisah menarik nih nggak, atau ada hal yang menarik nggak dari situ? Betul ya, jadi ya memang sangat ada ya. Jadi memang saya waktu itu ingin melakukan riset di bidang solar cell ya. Jadi memang saya coba kontak-kontak profesor di luar gitu ya. Dan kebetulan ada satu grup di Korea yang saya tertarik gitu dengan risetnya. Pada saat itu kurang lebih dia tuh melakukan riset di solar cell tapi di bahan yang fleksibel gitu. Jadi solar cell-nya nggak di atas kaca gitu, tapi dia bisa melengkung-melengkung bisa dibilang gitu. Dan itu ya buat saya menarik aja waktu itu ya, wah kayaknya keren nih, futuristik gitu kan. Dan memang sedikit berbeda sih dengan yang komersial yang sekarang gitu ya. Maksudnya kalau yang sekarang kan ya dominasi kristalin silikon, ya udah pabrikan banget lah gitu. Kalau ini masih di lab gitu ya, yang cara dibuatnya juga dia agak kayak printer gitu ya. Jadi dia di print, idealnya di print, tapi kalau di lab mungkin ditetesin gitu untuk dibikin suatu lapisan gitu ya. Dan dia warnanya bisa dibikin macam-macam, bisa merah, bisa hijau gitu. Wah, berarti kedepannya solar cell kedepannya bisa bisa bergambar dong. Bisa sudah sebetulnya ada sudah ada. Cuman lagi-lagi ya efisiensi dan mungkin aplikasinya agak beda mungkin ya. Mungkin dia lebih ke organic electronics, flexible device gitu. Dan gimana tuh tadi sempat bahas tentang perbedaan penelitian di Indonesia sama di Korea. Gimana tuh perbedaannya? Sebenarnya kalau ngomong riset ya secara umum, riset. Saya rasa di Indonesia masih agak sedikit behind ya. Bukan sedikit lagi sih, mungkin agak banyak behind, terutama dari sisi fasilitas dan pendanaan mungkin ya. Jadi waktu saya riset dulu di sini, bahkan itu kan kita riset harus beli material ya, bahan kimia, terus substrat kaca-kaca semikonduktor gitu lah bisa dibilang. Itu di sini kita belum tentu ada suppliernya gitu, harus impor gitu bisa bilang. Dan alat uji untuk, biasanya kan kalau kita bikin solar cell di lab itu kan ukurannya kecil ya, kayak 1 cm misalnya. Iya. Itu harus diuji di suatu alat namanya solar simulator. Jadi untuk mensimulasi ya radiasi matahari di ini tertentu lah, biasanya AM 1,5 global bilangnya. Nah itu nanti kan didapat tuh efisiensi solar cell sekian persen gitu. Nah itu kita di Indonesia aja belum, di UI aja belum ada waktu itu ya, waktu tahun 2015-an ya. Yang baru ada itu kalau nggak salah, saya lupa, kalau nggak salah di Departemen Fisika di Undip apa kalau nggak salah, saya agak lupa di sekitar Jawa Tengah tapi seingat saya. Gitu. Jadi itu dari sisi fasilitas untuk karakterisasi juga untuk misalkan elektron mikroskop gitu untuk melihat ini lapisannya kayak apa sih terbentuknya atau ada cacat apa atau semacamnya, itu juga di Indonesia belum ada gitu ya. Nah, in contrast di Korea itu memang government mereka cukup suportif untuk investasi R&D gitu. Mereka jor-joran banget, kasih fasilitas, kasih ekosistemnya mungkin bisa dibilang. Bahkan ya sampai bisa ngundang peneliti dari luar negeri gitu loh. Jadi dari Indonesia, dari negara-negara lain gitu yang mau join di situ gitu kan. Itu salah satu ketika mengetahui itu cukup
kaget juga gitu, wah coba di Indonesia punya riset yang bagus gitu ya dan bisa dikoneksi ke industri. Nanti kalau kita ngomong industri lebih parah lagi nih pas. Apa saya berarti pulang, Daniel di sana gimana? Itu penelitiannya berarti puas banget ya ngerasain lingkungan yang didapat itu karena bisa bikin penelitian itu jadi ya sebenarnya ada enak ada enggaknya mungkin ya kalau saya bilang, karena ya mungkin meskipun fasilitas lengkap, tetap aja namanya kerja kan ada dibutuhkan hal-hal lain ya, misalkan komunikasi dengan tim dan dengan advisernya, dan mungkin dinamika seperti ini juga akan berbeda ya di setiap negara. Mungkin di Korea ini cenderung lebih gimana, kalau di Eropa lebih santai misalnya. Ya itunya mungkin ada preferensi orang masing-masing lah gitu, cocoknya di mana gitu. Tapi kalau secara fasilitas aja gitu, kalau saya bilang di sana cukup senang gitu pas sana, wah bisa main-main gitu, bikin solar cell, nyalain kipas kecil gitu. Iya. Setahun pertama lumayan senang, setahun pertama masih wah keren gitu kan, sains banget itu. Cuman ternyata ya ini pengalaman pribadi juga, ketika saya udah ngejalanin di sana ngeriset, ternyata kok saya nggak terlalu suka riset yang kayak gini gitu loh, karena kenapa terlalu kaku kasarnya gitu ya, maksudnya bukannya berarti itu hal yang nggak perlu atau gimana, tapi buat saya kayak kok nggak enak ya, kayak cuman nyoba ini eksperimen ini gitu. Jadinya saya agak ada berubah pikiran gitu, kayaknya pengen coba yang lain lah gitu. Pada saat itu sih kurang lebihnya gitu ya. Oke. Mungkin di hiburannya aja barangkali ya, harus ada selingan-selingan juga ya Mas Daniel ya. Iya, kayak dia di lab terus gitu kan, dan ya lumayan terpressure juga kali ya, mungkin profesornya agak galak misalnya, harus keluar data gitu. Terus datanya jelek. Kalau di Indo kan enak Mas, habis praktikum kan kantin dekat dari laboratorium, jadi mungkin ada refreshingnya dapat. Di sini harus. Iya. Apa waktu join di sana, apa ada juga orang Indonesia yang seangkatan atau memang sendirian Mas waktu di sana? Kalau di lab saya kebetulan sendiri sih. Jadi yang berangkat bareng sih ada beberapa orang Indonesia lain ya. Cuman mereka risetnya beda-beda, ada yang di biologi, ada yang di mana gitu kan. Tapi memang cukup banyak sih sebenarnya komunitas orang Indonesia di Korea itu yang riset ya, kalau yang saya tahu. Riset ya. Oke. Berarti habis dari Korea langsung kerja, habis itu langsung kerja di solar ya setelah itu ya kalau nggak salah. Atau sebelum itu ada kerjaan lain kah? Belum sih, ya waktu itu baru habis itu pulang, terus baru deh setelah nyari-nyari masuk di satu perusahaan EPC gitu. Iya. Dan ketemu Fidel waktu itu. Ya, dan kita sempat jumpa, nggak lama sih Daniel ya, cuma 1 bulan, dan ngelihat setelah di sana yang tadi saya bilang, Daniel aktif gitu di ESR gitu, sebagai analis di solar, dan kayaknya memang secara dalam dirinya memang nyaman di penelitian ya, passionnya di penelitian ya Daniel, dibanding ke bisnisnya, atau seperti apa? Agak gimana ya, agak susah dideskripsikan sih, tapi memang kurang lebihnya sebenarnya ada benernya gitu. Maksudnya saya nggak tahu sih apakah itu dibilang passion atau gimana ya. Ketertarikan mungkin atau apa ya, ada curiosity di situ. Saya memang sejak dari ke Korea itu entah kenapa jadi tertarik ngebaca gitu, karena nggak tahu, karena baca tulisan terus kali waktu di sana gitu ya. Pas waktu itu di perusahaan sektor swasta, aku kayaknya kurang pas gitu rasanya gitu. Aku kayaknya ada yang missing gitu. Dan satu dan lain hal, ketemu nih tiba-tiba muncul waktu itu ISR lagi ngeluarin laporan Solar Day atau semacamnya gitu. Terus saya pikir-pikir, kayaknya bisa nih, maksudnya nih kayaknya saya bisa coba deh gitu kan, maksudnya waktu itu udah sempat belajar dikit juga kan tentang sistem PLTS atap ya, at least residensial gitu, udah cukup tahu lah gitu. Udah saya coba. Mas Daniel, ini saya tertarik ini yang di Mas Daniel ini, awalnya dari bangku kuliah, kemudian penelitian, masuk ke dunia PLTS, EPC ya, itu kan lebih ke banyak ke teknis, desain, engineering, detail. Nah, Mas Daniel ini sering membaca sekarang beberapa data-data atau bikin penelitian-penelitian. Ada perkembangan-perkembangan yang udah dilihat juga mungkin di negara orang lain. Nah, kalau itu dimasukkan
atau mungkin dibawa pandangan itu ke dalam negeri kita lebih kaya sebenarnya kalau dari sisi potensi spasial ya. Gimana Mas Daniel memandang potensi solar cell ini secara sederhana ya, bisa dijelaskan bagaimana potensinya ini, apakah perkembangannya ini akan sangat pesat atau nanti akan biasa aja atau bagaimana ya? Wah, pertanyaannya penting dan bagus sekali nih Mas Ardi. Yeah. Sebenarnya kalau saya sih yakinnya pasti akan akan melesat sekali ya pastinya, karena itu tren global yang sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Penurunan harga panel 90% di satu dekade terakhir. Sekarang terpasang udah 700 gigawatt, hampir setiap tahun nambah 100 gigawatt gitu ya. Cuman di Indonesia statusnya masih sangat disappointing, bisa dibilang di bawah yang tercatat di Kementerian SDM gitu kan. Ya kita mencoba untuk mendorong ya sepertinya sih arah pemerintah pun juga udah ke arah sana ya. Kemarin sudah keluar target net zero 2060 atau lebih cepat. Kemudian juga mau retire PLTU dan moratorium bangun PLTU baru udah nggak boleh dan semacamnya. Jadi di model pemodelan energi dimanapun itu PLTS itu pasti jadi dominan bisa dibilang di dalam model tersebut gitu, karena salah satunya paling murah dan resource-nya available di mana aja gitu ya. Mungkin ya, ini bukan berarti bilang kalau hydro dan geothermal nggak perlu, tapi mereka kan cukup site spesifik ya, maksudnya di tempat yang mereka ada pastinya ya kalau bisa diekspor digunakan. Tapi kalau solar itu kan kasarnya ya tinggal pasang aja gitu kan. Iya. Jadi dimanapun ya. Dimanapun di Indonesia. Betul, dan di Indonesia sendiri ngomong-ngomong soal hitungan potensi tadi itu sebetulnya kita menghitung potensi PLTS itu bisa mencapai saya agak lupa angkanya, 3,4 terawatt sampai 20 terawatt gitu ya. Itu 16 sampai 96 kali lebih tinggi daripada angka yang saat ini ada di Kementerian SDM, yaitu 207 gigawatt. 207 gigawatt ya. Kita pernah rilis di awal tahun ini. Yang saya baca juga di paper itu ya, di TK paper itu. Dan itu pun masih secara level ground ya, tapi secara rooftop itu potensinya jauh lebih besar lagi ya pasti ya. Betul, kalau ditambah rooftop mungkin bisa ya nambah lagi lah, mungkin sekitar 500 gigawatt gitu ya kalau hitungan kita kemarin itu ya. Belum lagi ada floating sekitar 30 gigawatt gitu. Ya, jadi floating. Potensi ya ada lah gitu istilahnya. Dan nah itu dia, tapi kalau bilang adopsi saya sih yakinnya akan ya, karena itu opsi paling murah gitu ya, dan dalam 10 tahun ke depan itu LCOE-nya udah turun banget lah gitu. Harga lelang sekarang juga kan sudah menunjukkan keekonomian gitu ya. Cuman memang sebenarnya kalau di ISR ya mungkin kita, karena kebijakan ini kan cukup multisektoral ya gitu ya, kita nggak dari mana tuh kalau di model kita nih, kalau kita mau zero emission di 2050, di 2030 itu kita harus udah punya 100 gigawatt PLTS terpasang. 100 gigawatt, oke. Dan di 2050 itu harus sekitar 1.500 gigawatt gitu. Itu dekarbonisasi mendalam di semua sektor gitu. Jadi ada hidrogen segala macam juga gitu. Nah, coba kalau kita bayangin 100 gigawatt ke depan ini, kita modulnya mau dari mana gitu kan. Dan semua orang kan pasti bertanya gitu, apakah mau impor semua gitu. Nah, itu it's a hard ini ya sebenarnya problem yang ya sulit gitu kan. Apakah kita kan itu pasti nggak bagus dari sisi neraca perdagangan gitu loh. Masa kita impor semua gitu kan. Karena kan kita juga harus bangun. Nah, makanya itu menjawab pertanyaan itu memang cukup kompleks gitu, karena kita harus kupas satu-satu gitu ya. Sebenarnya sekarang status rantai pasok dunia gimana sih gitu kan, dominasinya di mana, udah marketnya udah terkonsolidasi atau belum gitu. Nanti kita di bulan Desember akan ngeluarin laporan tahunan kita, Indonesia Energy Transition Outlook atau YETO. Di situ ada satu pembahasan soal manufacturing PV lah kurang lebihnya. Di mana ada gambaran landscape global gitu ya, kalau value chain dari crystalline silicon solar cell ini sebenarnya udah didominasi oleh satu negara saja gitu ya. Pretty much gitu ya, dari polysilicon, wafer, ingot dan wafer, kemudian cell production, dan lalu PV modul gitu. Nah, itu strateginya gimana sih, Indonesia harus gimana gitu untuk yang kalau kita mau mendekarbonisasi sistem ketenaga listrikan, kita butuh PV, tapi PV-nya kita belum ada industri domestiknya gitu ya. Kalaupun ada, relatif kasarnya belum on quality lah bisa dibilang gitu. Saat ini at least. Jadi itu gambarannya cukup kompleks mungkin gitu ya. Ya, tapi kalau saya yakinnya again harusnya akan take off sih harusnya. Iya, betul.
kita harus ya kita berharap dan berdoa juga mudah-mudahan nanti Indonesia bisa ya lebih mandiri lagi kan, tidak harus import dan bisa intinya balik lagi ke Mas Daniel seperti yang Mas Daniel bilang tadi, kalau seandainya kualitas penelitian kita kemudian akan meningkatkan nanti pemahaman kita, kan kemungkinan dari sisi pemerintah mungkin anggota dewan juga akan lebih paham nanti ternyata ini penting untuk di Indonesia harus ada gitu ya Mas Daniel ya. Oke. Nah, tadi kalau bicara ini agak karena tadi bahasnya ke sana ya. Iya, saya mau bahas agak push sedikit. Nah, kan tadi dibilang kalau kita bisa mencapai zero karbon 2050 tadi harus 2030 harus 100 gigawatt ya. Iya. Solar atau renewable energy atau? Itu dari solarnya aja. Solarnya aja. Tapi kan besar ya? Iya. Cuman kalau di RUPTL kan itu sekitar cuman 4,7 giga tuh Mas Daniel targetnya. Betul. Dan kalau kita track sedikit dari RUPTL sebelumnya itu bahkan sampai berapa ya? Cuman 900 mega. Dan itu kalau bisa dibilang nggak tercapai kan? Maksudnya tracknya nggak masih jauh gitu ya. Masih jauh. Nah, itu sebenarnya gimana kira-kira? Sebenarnya itu banyak caveatnya sih sebenarnya. Angka 100 giga itu sebenarnya kalau total energi pembangkit energi terbarukan yang harus dipasang itu sekitar 140 gigawatt gitu ya. 108-nya itu dari PLTS gitu. Cuman memang ada asumsi bahwa ada PLTU baru ini nggak boleh dibangun dan juga ada retirement misalnya di dalamnya gitu. Dan itu asumsi yang cukup skenario yang best policy bisa dibilang. Best policy, oke. Mau akselerasi itu nambahnya harus segitu, ada juga yang dikurangin gitu. Jadi mungkin agak sedikit nggak bisa dibandingin secara langsung sih kalau menurut saya pribadi. Karena memang itu kan lebih kayak what if skenario aja. Kalau memang pemerintah mau nih 2050 lowest cost pakai least cost skenario ya kayak begini bisa loh 100 gigawatt gitu. Tapi dengan asumsi nggak bangun lagi PLTU misalnya, no new coal macamnya gitu. Jadi itu jangan dikompar secara langsung mungkin gitu. Oke. Paham. Nah, tadi juga yang kita tadi RUPTL 2019 sampai 2028 kan 900 mega gitu kan. Dan itu tracknya masih jauh gitu. Nah, kalau kita ngelihat sebentar Mas ke negara tetangga, misalnya kayak Vietnam aja misalnya. Di tahun 2020 tuh sampai 16 gigawatt kan dalam setahun itu. Nah, itu gimana tuh Mas kalau ngelihat apa sih yang sebenarnya yang ngebuat kita tuh masih jauh gitu kalau dibandingkan dengan negara lain? Mungkin ya secara garis besarnya aja Mas kurang lebih. Secara umum saja. Well, kalau first of all kalau menurut saya Vietnam ini sebenarnya lebih ke outlier ya sebenarnya karena mereka punya mekanisme khusus kan yang fit-in tarif itu orang pada masuk gitu kan. Dan di mana kondisi mereka memang butuh listrik pada saat itu gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia kita kan kita udah tahu sama-sama kalau overcapacity gitu kan. Jadi hal yang serupa mungkin nggak bisa diterapkan dengan konteks Indonesia gitu ya. Tapi memang kalau kita mau bilang, kalau saya mungkin ngebaginya 3 kali ya, atau mungkin 4 gitu, 4 kotak gitu. Pertama itu pastinya PLTS skala besar gitu ya. Jadi dia utility scale fungsinya ngegantiin ya pembangkit yang centralized dari paling ujung kiri gitu kasarnya ya. Itu saat ini kan kita proyek-proyek PLTS IPP kita ya paling gede 21 megawatt masih. Yang baru mau masuk 145 MWAC Cirata juga masih relatif kecil sebenarnya untuk dibilang PLTS utility gitu dibanding di negara luar gitu. Nah itu dia, maksudnya concern utamanya mungkin karena overcapacity itu, jadi nambah pembangkit tuh kayaknya enggan gitu ya mungkin di PLN karena kayak ya kita udah ada kontrak take or pay PLTU batubara gitu kan, yang ya mau nggak mau mereka harus bayar gitu kalau nggak ada demand, apalagi kemarin COVID gitu. Itu satu gitu ya. Jadi kalau saya ngeliatnya itu sebenarnya lebih centralized, perencanaannya lebih dari top down mungkin kasarnya gitu, dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang oke, naikin 4 jadi 4,7 gigawatt dalam 10 tahun ke depan, ya itu akan masuk di rencana PLN gitu kan. Sedangkan di sisi lain mungkin kita bisa lihat yang PLTS terdistribusi gitu ya, atau PLTS atap
Ya, atap. Sektor bisa di C&I, komersial industrial, atau di rumah tangga gitu ya. Kalau saya sih lebih optimis di C&I sebenarnya, karena C&I punya business case dari skala dan keekonomian masuk gitu ya, kayak ya udah kasih zero capex, tarif 15% lebih murah, semua pasti pasang gitu, ada economic incentive di situ, even tanpa net metering mau 1:1 mau 1,065 kayaknya orang tutup mata masih bisa kasarnya gitu. Tapi kalau PLTS atap rumah tangga itu beda kasus lagi kalau saya lihat gitu. Kalau hitung-hitungan kami kayaknya belum ada keekonomian yang masuk kasarnya gitu, karena Kenapa? Nah, karena nomor satu sebenarnya masalah tarif sebetulnya. Tarif listrik kita tuh murah. Ya, murah. Jadi pengembalian savingnya itu juga nggak bisa cepat kasarnya gitu kan. Beda sama di negara, katakanlah Australia gitu, yang listriknya bisa 20 di atas sen, kita ya. Jauh di atas kita 2 kali lipat gitu ya. Jadi ya pengembaliannya cepat gitu. Jadi mungkin bisa 5-6 tahun gitu, dan bahkan pakai baterai gitu kadang-kadang gitu ya. Karena mereka bisa ketika listrik dari jaringan murah dia bisa beli, nanti ketika mahal dia deploy pakai baterai gitu kan, pakai jadi lebih murah lagi gitu. Oke. Sedangkan di Berarti Indonesia ada perbedaan pandangan ya, Mas Daniel ya. Kita sudah terlanjur mandang harga listrik kita itu yang sekian ini aja, mungkin masih ada yang bilang mahal ya. Mereka udah memandang harga listrik mereka itu jauh di atas kita, dan kalau seandainya ada tawaran jadi harga kita mungkin jadi menarik ya. Iya, jadi gimana ya, harga listrik sekarang itu kan memang kita di pasar yang termonopoli, jadinya regulasi murah gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu juga banyak disubsidi juga ya, ada peraturan DMO, batu bara harus 25%-nya digunakan di PLTU gitu kan. Terus harganya dikasih cap $70 per ton. Jadi ya artificially low lah bisa dibilang. Dan ini belum level gitu ya. Sedangkan ya banyak pihak yang masih melihat wah PLTS mahal gitu kan. Ya, karena satu dan lain hal gitu ya. Padahal sebenarnya ya PLTU batubaranya juga masih disupport gitu kan. Untuk menjaga, ya itu hal yang cukup politis sih menurut saya gitu kan. Karena kalau nanti harga listrik naik, nanti ya di berita mungkin muncul pemerintahan ini harga listrik naik gitu kan. Kesannya inflasi gitu. Ya itu cukup kompleks lah maksud saya. Iya, gitu. kita nggak sentuh itu lah ya. Sentimennya banyak ya. Kalau maka dari itu fundamentalnya sendiri PLTS atap rumah tangga ini masih relatif lebih less optimum lah ya dibanding C&I. Jadi opsi-opsi pendanaan pun juga relatif terbatas, dan yang terutama lagi sebetulnya masyarakatnya sendiri sebetulnya. Jadi yang bisa spend untuk pasang PLTS atap itu kan nggak semua kalangan gitu ya. Yang punya rumah aja pertama, yang punya disposable income lebih gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya targetnya masih menengah ke atas lah bisa dibilang. Mungkin orang nggak ngitung juga gitu, payback-nya masih seberapa tahun. Ya mungkin buat orang yang tertentu ya, kalau rumah gue mau keren ya gue pasang aja gitu. Kasarnya gitu. Iya. Lebih ke gaya hidup ya. Iya, gitu ya. Uniknya mungkin ya, kayaknya mungkin kita pikir orang rasional sekali gitu kan, hitungannya harus pas, tapi ternyata ya enggak juga gitu kan. Itu tantangannya ada khusus sendiri lah. Tapi kalau kami lihat memang revisi Permen yang baru ini, Permen SDM 26/2021 itu kan jadi 1/1. Ya ini lumayan, bukan lumayan sih, ya cukup baik lah maksudnya, karena ada menarik, dan ada satu hal yang menarik ya. Betul, itu menunjukkan ya government punya inilah support gitu kan. 1:1, meskipun ya ada yang teriak juga di ujung sana gitu, revenue-nya turun. Iya. Lebihnya gitu. Kalau satu lagi mungkin kotak keempat, itu kan tadi ada 4 ya. Jadi satu lagi mungkin lebih ke off-grid kali ya, yang grid akses. Sebenarnya kalau in terms of capacity menurut saya nggak akan terlalu besar sih sebenarnya kalau untuk off-grid, karena demand-nya juga mungkin nggak sebesar itu gitu kan. Dan tantangannya mungkin beda sendiri gitu ya. Misalkan model bisnisnya kayak apa gitu kan, apakah public private partnership atau semacamnya gitu. Kayaknya itu masih ada kendala juga di sana yang beda lah gitu mungkin. Jadi kalau kita lihat memang ada 4 segmentasi berbeda gitu ya, gimana PLTS bisa mendekarbonisasi sistem ketenaga listrikan gitu ya. Cuman memang secara umum yang paling gampang atau yang kita pengen push sebenarnya lebih ke yang paling kiri tadi, yang pemerintah, yang centralized itu, karena sebenarnya kita nggak bisa dorong banyak soal PLTS C&I dan PLTS atap gitu, karena itu kan market driven ya bisa dibilang. Jadi pemerintah nggak bisa bilang lu begini begitu,
ya mereka cuma bisanya kasih ya regulasi yang bagus dan semacamnya. Ya itu paling tidak membuat ada market yang bergerak sendiri lah gitu. Sedangkan kalau PLN yang di PLN punya ini kan PLN memang harus dapat izin atau restu gitu kan ya dari menteri atau pemerintah gitu. Oke, RUPTL harus harus lebih hijau misalnya. Yang kita harapannya ya nggak apa-apa, ini sekarang naik 4,7 giga mungkin it's a start gitu ya. Ya mungkin aja di RUPTL 2022, 2023 nanti bisa 10 giga gitu kan kita ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan bagus gitu. Oke, jadi ini saya pengen tahu nih dari pandangan Mas Daniel melihat beberapa potensi-potensi, kemudian ada beberapa analisa juga. Kira-kira untuk di bidang ini yang renewable energy itu bakal berkembang nggak ya untuk dari sisi ketertarikan milenial nantinya? Karena ya bagaimanapun kalau seandainya milenial, kita harus sadari milenial punya tenaga, punya ambisi masing-masing yang kuat gitu. Potensinya bagaimana untuk para milenial yang akan masuk ke dunia PLTS? Mungkin ada yang baru akan tamat nih sebentar lagi. Mungkin bisa dikasih sedikit dibakar gitu, Mas. Gimana Mas caranya? Istilahnya itu sekarang itu green job ya, green job. Itu green jadi jobs, udah jadi istilah yang populer sekarang. Betul. Ya, well, kalau dari saya sih mungkin PLTS ini sudah bisa dibilang sudah pasti akan jadi teknologi yang akan dominan gitu ya di sistem energi kelistrikan kita khususnya. So sebenarnya mungkin secara tradisional memang lebih fokus ke elektro mungkin ya, katakan di pengaplikasian suatu sistem engineering gitu kan, dari belajar teknisnya. Tapi sebetulnya green jobs ini kan sebetulnya luas ya, maksudnya business development and sales pun juga di dalam satu industri renewable energy itu it's a green job gitu ya. Bahkan finance accounting pun juga it's a green job gitu. Dan maksudnya mungkin saya mau lebih mengencourage teman-teman untuk explore gitu ya, bahwa opsi kebutuhannya mungkin ya, needs-nya yang diperlukan di Indonesia tuh nggak hanya di aplikator aja sebetulnya. Jadi banyak di tingkat-tingkat level lain gitu ya, bisa selain di engineering dan application ada bisnis tadi, ya, ada bisnis development. Betul, ada di riset gitu ya, kalau kita riset. Dan riset pun banyak gitu kan, bisa riset yang teknis, teknologi, bisa yang lebih ke kebijakan misalnya, atau ekonomi atau semacamnya gitu. Jadi bahkan even jurnalisme pun itu penting gitu sebenarnya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat publik gitu. ya. Karena kalau saya lihat beda banget gitu yang di media Amerika Serikat itu, mereka banyak deh green tech media, Canary media dan macam-macam, itu ulasan jurnalis mereka pun jauh lebih jauh lebih teknis dari saya kasarnya gitu. Wah, saya kaget juga gitu kan, ini gimana belajarnya gitu. Maksudnya di Indonesia menurut saya itu masih ada gap gitu ya antara knowledge ini energi terbaru, karena kita kan sering gitu ya berdiskusi sama wartawan, kayaknya kesannya kok energi terbarukan sebenarnya bukan rocket science gitu loh, kayak bukan hal yang sangat kompleks dan rumit gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang itu perlu ada ditingkatkan lah ya, awareness dari baik dari jurnalisnya, baik dari masyarakat gitu ya. Itu it's satu ini. Jadi menurut saya opsi buat masuk ke green jobs ini sangat luas ya, bahkan dari lagi-lagi kayak dunia hukum misalnya, kalau jadi pengacara atau jadi analis di law firms gitu kan, itu juga bisa membantu lah gitu. Berarti simpelnya ini segala sesuatu yang terafiliasi dengan renewable energy itu akan menarik ke depannya, Mas ya, Mas Daniel, benar ya? Pasti, ya pastinya. Sustainable energy malah juga masuk energi efisiensi kan. Benar. Efisiensi juga masuk di sana. Apalagi karena ya Presiden udah bilang kita punya target net zero gitu kan 2020 gitu kan. Ya yang kalau masih di oil and gas mungkin saya rasa harus siap-siap ancang-ancang kasarnya gitu ya. Hati-hati gitu. Produksi kita juga udah turun gitu kan, nggak nyampe SOS lah ya. Dan ya di luar negeri pun sama gitu kan. Mereka udah rebranding jadi integrated energy company gitu. Bahkan terakhir total udah jadi branding di Total Energies gitu. Dia ada peluang di sana. Dan tapi memang kalau aku lihat juga ya, kan udah kerja di PLTS di tahun 2017 gitu. Kalau dibandingin dari 2017 sampai dengan sekarang tuh jauh sih, dan orang-orang udah mulai, dulu orang tuh masih mikir PLTS itu pakai baterai semua. Mahal. Iya betul. Mahal, terus ketika bisa kita bilang PLTS, loh
baterai yang mana? Baterai yang mana? Pasti pembahasannya pasti selalu ke sana. Kita ngulang. Atau enggak gini Del, kalau seandainya orang nanya PLTS, saya bisa nggak nanti nyalain kulkas, lemari AC segala macam gitu. Padahal beda konteks kadang-kadang. Nah sekarang PLTS itu orang udah banyak sadar ya, bahkan udah beda-beda marketnya gitu kan. Yang tadi Daniel bilang ada yang marketnya itu pengen lifestyle, dia pengen green, ada yang pengen penghematan segala macam, ada juga mungkin emergency dan lain-lain. Nah tapi kenapa ini satu alasan juga kenapa kita buat PV Basecamp ini adalah kayak ada gap gitu deh, ada gap tentang target yang gede ya kan, 4,7 gigawatt PLTS gitu. Pembicaraannya high level, tapi resource-nya sendiri kan juga harus tersedia kan, dari engineering segala macam gitu. Nah itu kayak ada gap di sana. Nah itu kenapa kita ngebuat PV Basecamp ini, ya paling tidak ngisi gap itu. Siapa tahu dari sini ada yang terinspirasi untuk kerja di PLTS gitu kan, karena wah PLTS menurut aku kerjaan yang menarik ya. Satu, kita kontribusi terhadap alam, dua, kita juga bisa bantu orang gitu kan, menghemat listrik. Diharapkan juga itu menjadi lifestyle yang sebenarnya untuk di bidang renewable energy nanti. Menghemat listrik, bahkan ke daerah-daerah yang terpencil kita bisa kasih penerangan mereka gitu. Dan yang terakhir bisa jalan-jalan kan. Iya benar. Karena Mas Daniel begini, orang Indo kan kreatif ya, jadi banyak inovasi yang akan digunakan. Bisa jadi nanti dengan satu lembar solar cell itu membuat nanti satu orang yang tertarik itu menjadi bisa menciptakan atau menghasilkan inovasi-inovasi lain yang bisa mengarahkan ke dunia penelitian juga gitu. Dan ini akan terafiliasi untuk perkembangan juga ke depannya. Itu sih sebenarnya harapan juga, kita mengisi kekosongan yang orang-orang, mungkin ada orang yang awam ya, tiba-tiba dengan sering mendengar obrolan tentang renewable energy atau solar energy, jadi yang nganggap ke depannya ini sudah biasa dan menjadi obrolan yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Obrolan santai ya gitu. Ya. Mas Daniel, kalau dari ESR sendiri itu ada program nggak ya untuk resource, mungkin kayak training ataupun apa untuk support dari sisi resource-nya untuk support solar atau renewable energy? Untuk solar ya, sebetulnya kita ada kemarin ini ada program namanya Kampung Surya. Kampung Surya. Okay. Wow. Nah, jadi ini khusus menarik untuk ini. Apa ya? Salah satunya juga mengisi kekosongan tadi itu sebenarnya. Jadi khususnya di human resource ya. Jadi kita kayak semacam memberikan pelatihan. Jadi kita partneran sama EPC untuk kayak mencari teknisi lah kasarnya gitu. Jadi kita di salah satu di Jakarta juga gitu. Jadi keinginannya nanti mereka bisa joining the workforce gitu ya, buat misalkan si EPC ini dapat project di mana mereka bisa ikut gitu. Karena kata EPC, beberapa EPC ini memang itu salah satu concern gitu. Jadi ya masih jadi inilah ya, masih ada kekosongan tadi itu. Ya memang skalanya sih belum besar-besar banget lah ya. Cuman itu salah satu start yang kita coba lakukan di ISR. Dengan harapannya itu bisa ada timbulnya workforce tadi itu ya, untuk bisa joining di energy transition lah, kerennya gitu. Oke. Bagus, keren. Iya. Mas Daniel, ini pribadi nih ya, pertanyaan pribadi. Saya tuh kan belum pernah gitu, kerja di NGO gitu kan. Mungkin kita bisa tarik dikit tentang ESR. Gimana sih Mas kerja di NGO itu, dan kalau saya kasih gambaran, kalau misalnya di PLTS, misalnya di EPC gitu kan, kita kan ada target gitu. Misalnya dalam tahun ini kita mau sales berapa segala macam. Nah kalau di NGO kayak ESR ini kayak gimana tuh Mas, kulturnya atau target seperti apa, dan gimana tuh semangat kerja teman-teman di sana? Ya, ini sebab tahu di antara teman-temannya ada yang tertarik jadi NGO kan? Iya. Itu gimana tuh Mas Daniel? Dunia per NGO-an. Betul. Kalau di kita sebenarnya kalau ngomong target ya, sebenarnya setiap organisasi kan punya goal masing-masing ya, visi-visi lain. Nah kalau di NGO itu kita punya satu framework namanya Theory of Change. Jadi objektif besarnya ini sebenarnya adalah perubahan sosial, bisa dibilang, yang diinginkan gitu. Misalkan outcome-nya, dibilangnya outcome gitu ya, ultimate outcome kita adalah misalkan transisi energi yang lebih cepat
di Indonesia terjadi gitu, misalkan di 2060 atau 2050 gitu ya, lebih cepatnya. Nah, itu ada suatu framework yang kita gunakan, itu memang di secara internasional juga memang ada teori itu gitu dipakai di organisasi itu. Misalkan ya gimana untuk mencapai ke situ gitu. Cuman memang teori of change, karena namanya perubahan sosial itu nggak gampang, itu nggak bisa secara direct langsung gitu. Misalkan kalau sales kan gampang yang ngukurnya, kita target sekian, kalau outcome dalam perubahan sosial itu kita nggak bisa kontrol gitu, udah ada di luar kontrol kita. Jadi bahkan di frameworknya kita kita cuma sampai output aja, output itu yang kita bisa keluarkan gitu kan, misalkan ya meningkatkan informasi dengan riset misalnya, kita keluarkan informasi tersebut, tapi urusan nanti si perubahan ini terjadi atau enggak itu udah nggak bisa dikontrol kita gitu, itu hal yang memang agak tricky gitu ya, karena itu kan perubahan sosial lagi gitu ya. Tapi paling tidak kita di NGO ini ya targetnya kurang lebih seperti itu, jadi kita punya target, kita mau transisi energi di 2050 lebih cepat, gitu ya. Memberikan pengaruh lah intinya Mas Daniel ya, agar nanti orang paham bahwa yang dilakukan ini ada dasarnya. Betul. Jadi ya kita mencoba untuk menyediakan apa yang belum ada, mendorong pemerintah ke arah yang ya kita nilai itu lebih baik gitu ya, secara objektif ya, tentunya saintifik gitu. Dan itu udah bagus sih Mas Daniel, karena memang hal seperti itu yang memang agar kita bisa berjalan di jalan yang benar gitu. Nggak spekulasi lah intinya nanti. Ya, paling tidak kita mencoba untuk ya seperti itulah, kita pun terus refleksi terus gitu kan, update knowledge gitu kan, karena kan kita pas baru join juga nggak mungkin sepenuhnya langsung sepaham itu gitu kan ya, untuk yang baru kayak saya gitu kan. Tapi ya untungnya leadership di dalam juga inilah sangat oke gitu ya, untuk membimbing kita mungkin gitu ya kasarnya, untuk ngelihat kita. Dan memang itu ini ya Mas Daniel, itu memang support, maksudnya saling sama EPC juga, misalnya saya juga di EPC saya ngeliat beberapa studi di ESR juga berguna gitu bagi kita kan. Dan itu memang harus kerja bareng ya untuk bisa mencapai target itu ya Mas Daniel ya. Ya betul, kita perlu strategic partnership juga lagi. Maksudnya kita nggak hanya, tentunya ya primary atau target stakeholder kita tentunya pemerintah gitu ya. Iya. Tapi kan kita juga perlu dengar juga dari sektor lain itu kan, sektor swasta, dari pelaku, ya bahkan NGO lain juga gitu kan. Kalau mereka punya untuk gaining suaranya lebih besar misalkan, peraturan yang nggak benar kita bisa tepis gitu. Gitu. Oke, ini menarik Mas Daniel. Kalau seandainya ini dari yang udah Mas Daniel kerjain sekarang, kemudian yang udah Mas Daniel lihat sekarang, kira-kira gimana untuk tahun 2025 nanti, seberapa besar target dari pemerintah ini bisa tercapai dari kacamatanya Mas Daniel yang sudah masuk di ini kerja di ISR? Sebagai analis ya di ISR. Aduh, bahaya nih pertanyaan. Jawab simpel aja, kisi-kisinya gitu. Yang ini target 23%-nya maksudnya? Benar, 23% di 2025. Rahasia ya. Well, maksudnya kalau saat ini sih mungkin saya pribadi ya, ini maksudnya pendapat pribadi, masih bukan afiliasi organisasi, masih sedikit ke arah pesimis, karena planning-nya saat ini masih dominan, coal-nya masih heavy lah gitu. Meskipun that said, maksudnya saat ini sedang lagi diramu gitu ya, kayak misalkan mekanisme untuk pensiun dini PLTU dan semacamnya, dan penambahan yang sudah lebih baik lah bisa dibilang dibanding tahun lalu, RUPTL misalnya. So belum tahu nih, maksudnya kalau as of today gitu ya, kalau saya ngeliatnya di sini kayaknya belum. Tapi kita berharap bisa tercapai ya. Iya, tapi kalau melihat trennya, perkembangan, kayaknya ada something akan terjadi nih 2 tahun ke depan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, itu menurut saya masih sangat mungkin, dan itu mungkin bisa ya leading to mencapai target tersebut gitu. Dan sebenarnya mungkin kalau saya mau tekankan, sebenarnya target itu kan target interim ya kalau bisa dibilang 2025 itu. Sebenarnya yang lebih penting kan target kita bisa, kalau dalam konteks iklim, bagaimana kita bisa keep emisinya turun gitu ya. Ada target NDC 2030, dan di 2050 ke depan harus net zero gitulah.
2050 atau intinya di karbon ya. Solar panel itu salah satu jalan yang bisa menekan angka emisi karbon kita ya. Oke, ini mungkin sudah banyak nih Mas Daniel cerita-cerita. Kita pengen nih minta nasihat atau mungkin statement closing statement dari Mas Daniel mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Ya, terkait mungkin tentang Indonesia itu PLTS seperti apa dan ya harapannya mengajak teman-teman semua gabung ke Green Job ya untuk support PLTS. Betul sekali. Yang lainnya ya di Indonesia. Ya. Wah, susah nih, berat. Moralnya berat. Ya mungkin gimana ya, PLTS ini mungkin saya mau kasih disclaimer dulu gitu ya. Kalau memang dalam konteks dekarbonisasi itu nggak ada yang namanya silver bullet gitu ya, nggak ada yang satu teknologi fits all gitu ya, nggak ada seperti itu, dan ini pun termasuk PLTS gitu ya. Maksudnya bukan berarti PLTS ini segala-galanya, yang lain nggak penting gitu ya. Tapi memang PLTS punya potensi yang cukup dominan gitu ya, dalam pemodelan dimanapun yang dicoba secara global maupun tingkat nasional. Kalau dilihat pasti banyak model yang pakai PLTS paling besar gitu ya, karena itu tadi asumsi biaya dan segala macam. Jadi mungkin ya untuk teman-teman yang antusias yang ingin bergabung gitu ya di dunia PLTS, tentunya saya sangat mendorong sekali gitu karena prospeknya akan cerah. Cuman memang mungkin harus disesuaikan dengan ketertarikan masing-masing mungkin ya kalau nah, kadang-kadang kan mungkin ya prospek iya tapi mungkin nggak cocok gimana gitu kan. Itu mungkin perlu di teman-teman reflect ulang gitu ya. Dan memang kadang-kadang yang kita tertarik belum tentu lagi naik gitu kan. Ya itu mungkin realita juga di satu sisi job market. Betul. Itu ada supply demand tertentu gitu. Jadi tapi ya kalau menurut saya jangan khawatir sih, kayaknya cukup luas gitu loh. Opportunitiesnya dari segala lintas jurusan itu pasti diperlukan gitu ya. Dan mungkin meskipun ya dari pengalaman saya mungkin saya belajar teknologi banget, ternyata yang kepake bukan ilmu itunya per se gitu ya, tapi mungkin ilmu risetnya gitu, ilmu baca-bacanya, ilmu nulisnya. Jadi mungkin bisa juga cari identifikasi ya apa sih skill yang bisa ditransfer dan berguna gitu ya. Yang tentunya kan orang-orang beda-beda gitu ke betul. Itu sih. Jadi ya saya yakin solar ini bisa lah 1 gigawatt per tahun dalam 5 tahun. Amin. Bahkan banyak ya, proyek besar ya. Dan ini kan masih solar kan, dan masih banyak tipe renewable energy lainnya yang potensinya agak besar. Potensinya masih banyak besar. Oke, kayaknya kita udah cover banyak hal nih Mas Daniel. Udah cover tentang Mas Daniel kuliah di metalurgi, pengalaman, terus tentang ISR juga. Dan kita juga bahas potensi PLTS dan juga peluang kerja di PLTS. Dan semoga di video ini teman-teman yang nonton bisa terinspirasi untuk gabung ke Green Job, terutama di solar juga. Dan buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan, ingin tahu juga tentang ISR, bisa cek di websitenya isr.com ya kalau nggak salah. .or.id. .or.id. Dan mungkin bisa langsung tanya-tanya Mas Daniel kalau misalnya di LinkedIn atau apa-apa. Dan ya, nanti kita berikan alamat link ini ya, mungkin bisa barangkali ada ini ketertarikan untuk nanya-nanya. Mudah-mudahan Mas Daniel bisa sempat jawab ya. Thank you Mas Daniel waktunya. Dan terima kasih banyak Mas Daniel. Ya teman-teman, berikut ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Daniel, dan semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Amin. Oke.